Apa ikhlas tadi? Jadi mengerjakan sesuatu, apakah ibadah, apakah amal soleh, apakah kebaikan-kebaikan. Termasuk juga bukan itu, termasuk juga meninggalkan keburukan pun juga harus ikhlas juga. Jadi ikhlas yang namanya amal soleh itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan pun itu juga bagian dari amal soleh. Kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak menzalimi orang lain. Kalau ikhlas, itu berpahala. Kalau ikhlas, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Kenapa kamu tidak menzalimi dia? Ya, saya takut sih sama dia, ngapain zalimi? Ya, enggak ada nilainya. Kenapa kamu tidak berbuat jahat? Supaya Allah sayang sama saya. Supaya dapat ridhonya Allah. Oh, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja? Bahkan perbuatan apa tadi? Perbuatan yang mubah sekalipun ketika ikhlas dia ada nilainya. Apa yang mubah? Makan. Makan kan mubah. Apa arti mubah? Ya netral. Pekerjaannya nggak berpahala, nggak berdosa, gitu. Tapi begitu kita makan, kita baca Bismillah, kita niat, ya Allah, aku makan ini, aku ingin cari ridhomu. Aku makan ini, ya Allah, aku untuk bisa ibadah kepadamu. Aku makan ini, ya Allah, aku ingin dapat surgamu. Aku dengan makan ini, ya Allah, supaya kau sayang sama aku. Makannya mubah tapi jadi nilai pahala. Mubah. Olahraga mubah. Tidur mubah. Apa lagi? Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol mubah. Ngobrol-ngobrol pun mubah, tapi begitu dia ikhlas bernilai pahala. Cuman nanti ada syarat ikhlas itu. Ngobrol yang gimana yang jadi pahala? Yang mubah, ngobrolnya harus ngobrol mubah. Kalau ngobrolnya ngobrol jorok, ya, ghibah, itu nggak ada istilah ikhlas. Saya mah ngobrolin orang itu ghibah itu ikhlas, nggak bisa. Nggak boleh perbuatan buruk disandarkan ikhlas. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik. Jadi perbuatan disandarkan ikhlas itu perbuatan baik. Saya mah, kami mah, atau saya ngerjakan ribanya ikhlas. Nggak bisa. Nggak boleh perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang, kita bilang ikhlas. Karena Allah tidak boleh disandarkan pada hal-hal yang buruk. Begitu. Dan ikhlas itu bukan artinya sukarela, enggak. Ada bilang ikhlas itu sukarela, enggak. Harus karena Allah, nggak bisa sukarela. Menolong orang sukarela aja, aku ikhlasnya nggak bisa. Jadi kalau dia bilang kita menolong, kenapa kau nolong dia? Ya karena pengen nolong dia aja, nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa dikatakan ikhlas karena Allah. Tetap kebaikan, tapi nggak ada nilainya. Nilainya nanti kalau dipuji orang atau nilai yang lain. Kenapa kau bantu dia? Karena Allah suruh aku. Kenapa kau bantu dia? Karena Allah memerintahkanku. Kenapa kau tidak begitu? Karena Allah melarangku. Wah, jadi gitu. Itu namanya ikhlas. Bukan sukarela. Repot nanti. Ya, nanti bisnisnya riba, kami kan sukarela. Ya dia mau bayar ribanya, bayar lipat gandanya, ya kan nggak bisa. Tetap nggak boleh. Bezinah, sukarela, ikhlas nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu kembali, ya, bersyukur tadi pagi yang cerah ini, yang penuh dengan barokah ini, dalam suasana itikaf. Kita kembali program kajian itikaf kita. Ini sudah masuk hari ke-27. Ya, mudah-mudahan di hari yang ke-27 ini kita sudah bisa menikmati ibadah-ibadah kita, karena kita sudah 7 hari di sini dan kita masih punya 3 hari ke depan lagi, ya, sampai selesai. Ya, jangan merasa nanti Lailatul Qadar sudah ada malam sebelumnya, tidak. Ya, kita tetap berdoa
Malam 27 tadi malam adalah malam Qadar, tapi tetap juga kita harus sempurnakan amal kita sampai selesai itikaf, yaitu malam takbiran. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita bisa menyempurnakan Ramadan sehingga Allah berikan semua janjinya, kita dapat derajat takwa dan juga Allah berikan pahala Lailatul Qadar kepada kita. Allah kabulkan doa-doa kita, ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjutkan kaji kita. Ya, pada waktu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rumus takwa. Ya, rumus takwa kita sudah bahas bahwa takwa itu adalah ya, takwa sama dengan, masih ingat lagi pertemuan sebelumnya, silahkan lihat kajian video sebelumnya. Ya, takwa itu adalah apa tadi yang di atasnya? Ibadah maksimal dikali dengan ikhlas dikali dengan kualitas. Terus dibagi bawahnya dosa, terus hawa nafsu dan cinta dunia. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan hawa nafsu sudah belum? Hawa nafsu. Dosa-dosa sudah kita bahas. Bagaimana cara biar dosa kita zero. Ya. Begitu juga yang masalah ibadah maksimal sudah kita bahas juga. Bagaimana cara maksimalkan ibadah. Nah, hari ini bahasan kita adalah bagaimana biar kita bisa ikhlas dalam amal-amal kita. Ya, karena amal ini ikhlas ini sangat penting dalam beramal. Jadi justru inti daripada amal itu adalah ikhlas ini. Karena kalau nggak ikhlas, amal ini nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa aja amal, kalau kita nggak ikhlas nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ikhlas. Karena perintahnya begitu. Ya, dalam surat ke-98, surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah bilang, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah kalian diperintahkan atau mereka diperintahkan ya di dalam menyembah Allah itu kecuali apa? Mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan agamanya, ikhlaskan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hunafa dan bersih. Bersih dari syirik, bersih dari riya, bersih dari hal-hal yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bahasan kita ini sangat krusial dan ini panjang nih, ini bahasan panjang nih. Ya, mohon mudah-mudahan para penonton dan kita semua bisa mengikutinya sampai selesai. Karena bahasan ikhlas ini sebenarnya panjang. Tetapi kita agak sedikit katakan tapi juga panjang, bisa sampai 1 jam lebih ini. Mudah-mudahan tetap sabar bisa menunggu. Sabar tetap menonton insyaallah. Ya. Jadi, masuk ke tabaran. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus ikhlas? Sebelum bagaimana cara ikhlas? Jadi bahasan hari ini mengapa harus ikhlas? Bagaimana cara ikhlas? Apa saja nanti manfaat-manfaat yang Allah berikan kalau kita ikhlas? Juga nanti apa ciri-ciri ikhlas? Juga nanti bagaimana tingkatan-tingkatan ikhlas? Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Ya. Mengapa kita harus ikhlas? Ya. Sebelum mengapa itu ya saya kira sudah tidak usah kita jelaskan, sudah pada tahu semua. Yang namanya ikhlas itu adalah kita beramal, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, ya, perbuatan-perbuatan ibadah kita, termasuk juga perbuatan-perbuatan sunat lainnya, ya, kita lakukan untuk cari ridho Allah, untuk cari pahala dari Allah, untuk cari surganya Allah. Nah, jadi gitu. Boleh untuk pahala, nggak ada masalah. Dapat surga boleh, disayang Allah juga boleh, juga mencari ridho Allah boleh. Itu semuanya hampir sama dengan satu bahasa, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu. Nah, sekarang tidak ada campur-campur. Ikhlas itu artinya tidak campur-campur, hanya betul-betul tadi, betul-betul cari ridhonya, cari surganya, cari pahalanya, cari pertolongan Allah. Cari Allah sayang sama kita. Tidak dicampur dengan karena dunia, karena ingin dipuji, karena apa? Karena atasan kita, karena pengen dapat sesuatu, karena mertua, kalau menantu, ya, atau semuanya. Nggak ada itu dunia itu, semua ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Supaya diterima Allah dan ada nilainya. Dapat sesuatu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia karena Allah, dapatnya dari siapa juga? Ya dari Allah juga. Apakah pahalanya? Apakah ridhonya? Nanti ujungnya di akhirat dia apakah dikasih surganya? Jadi gitu. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus ikhlas? Jawabannya apa? Supaya amal itu diterima dan ada nilainya. Nah, kalau ada nilainya berarti apa? Ada ganjarannya, ada balasannya. Karena ada nilainya. Diterima, ada nilainya, pasti ada balasannya. Itu loh. Jadi 3 itu. Ya, jadi kalau diterima apa? Mengapa? Dia pertanyaan, mengapa amal itu
Ikhlas. Sekali lagi apa jawabannya? Supaya diterima Allah. Karena ikhlas karena Allah, untuk Allah, berarti diterima Allah. Makbul namanya. Jadi kata-kata makbul itu diterima. Kalau tak ikhlas, tak makbul. Dua, kalau sudah makbul, diterima, apa? Ada nilainya. Walaupun nanti nilai itu, ikhlasnya tergantung. Kalau ikhlasnya tinggi, ya nilainya 8. Banget, 9. Ya kalau ikhlasnya agak terpaksa, ya 2, 3, ya pakai nilai juga, tapi lumayan ada nilainya. Kalau tak ikhlas, nilainya berapa? 0, 0, 0, 0. Jadi gitu. Apa ikhlas tadi? Jadi mengerjakan sesuatu, apakah ibadah, apakah amal soleh, apakah kebaikan-kebaikan. Termasuk juga bukan itu, termasuk juga meninggalkan keburukan pun juga harus ikhlas juga. Jadi ikhlas yang namanya amal soleh itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan pun itu juga bagian dari amal soleh. Kita tidak berzina, kita tidak mencuri, kita tidak menzalimi orang lain. Kalau ikhlas, itu berpahala. Kalau ikhlas, ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Kenapa kamu tidak menzalimi dia? Ya, saya takut sih sama dia, ngapain zalimi? Ya, nggak ada nilainya. Kenapa kamu tidak berbuat jahat? Supaya Allah sayang sama saya. Supaya dapat ridhonya Allah. Oh, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja? Bahkan perbuatan apa tadi? Perbuatan yang mubah sekalipun, ketika ikhlas, dia ada nilainya. Apa yang mubah? Makan. Makan kan mubah. Apa arti mubah? Ya netral. Pekerjaannya nggak berpahala, nggak berdosa, gitu. Tapi begitu kita makan, kita baca Bismillah, kita niat, ya Allah, aku makan ini, aku ingin cari ridhomu. Aku makan ini, ya Allah, aku untuk bisa ibadah kepadamu. Aku makan ini, ya Allah, aku ingin dapat surgamu. Aku dengan makan ini, ya Allah, supaya kau sayang sama aku. Makannya mubah tapi jadi nilai pahala. Mubah. Olahraga mubah. Tidur mubah. Apa lagi? Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol mubah. Ngobrol-ngobrol pun mubah, tapi begitu dia ikhlas bernilai pahala. Cuman nanti ada syarat ikhlas itu. Ngobrol yang gimana yang jadi pahala? Yang mubah, ngobrolnya harus ngobrol mubah. Kalau ngobrolnya ngobrol jorok, ya, ghibah, itu nggak ada istilah ikhlas. Saya mah ngobrolin orang itu ghibah itu ikhlas, nggak bisa. Nggak boleh perbuatan buruk disandarkan ikhlas. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik. Jadi perbuatan disandarkan ikhlas itu perbuatan baik. Saya mah, kami mah, atau saya ngerjakan ribanya ikhlas. Nggak bisa. Nggak boleh perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang, kita bilang ikhlas. Karena Allah tidak boleh disandarkan pada hal-hal yang buruk. Begitu. Dan ikhlas itu bukan artinya sukarela, enggak. Ada bilang ikhlas itu sukarela, enggak. Harus karena Allah, nggak bisa sukarela. Menolong orang sukarela aja, aku ikhlasnya nggak bisa. Jadi kalau dia bilang kita menolong, kenapa kau nolong dia? Ya karena pengen nolong dia aja, nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa dikatakan ikhlas karena Allah. Tetap kebaikan, tapi nggak ada nilainya. Nilainya nanti kau dipuji orang. Atau nilai yang lain. Kenapa kau bantu dia? Karena Allah suruh aku. Kenapa kau bantu dia? Karena Allah memerintahkanku. Kenapa kau tidak begitu? Karena Allah melarangku. Wah, jadi gitu. Itu namanya ikhlas. Bukan sukarela. Repot nanti. Ya, nanti bisnisnya riba, kami kan sukarela. Ya dia mau bayar ribanya, bayar lipat gandanya, ya kan nggak bisa. Tetap nggak boleh. Bezinah, sukarela, ikhlas nggak bisa. Ya, jadi ikhlas itu bukan artinya sukarela, bukan artinya rela, ya, tapi ikhlas itu disandarkan kepada
Allah. Makanya dalam ayat banyak sekali. Contoh dalam surah Al-Bayyinah. Ya, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan niatnya. Banyak sekali ayat-ayat yang kita disuruh untuk ikhlas. Contoh lagi surat 6 ayat 162, 163, surat Al-An'am. Qul inna sholati, ini kita baca malah kita disuruh membacanya setiap sholat. Gunakan kita, ini namanya doa iftitah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu dalam Al-Qur'an. Kalau dalam doa iftitah wa ana minal muslimin. Loh, kok beda? Kok yang dalam Quran awalul muslimin, kalau yang dalam hadis kita disuruh minal muslimin? Karena apa? Karena yang dalam Quran itu perintah buat Nabi. Qul, katakan Muhammad. Jadi kalau Nabi itu wa ana awalul muslimin, karena Nabi itu yang topnya orang Islam pertama. Kalau kita kan sudah pengikut-pengikutnya, cukup dengan wa ana minal muslimin. Itu perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau ayatnya wa ana awalul muslimin. Nah, jadi katakan Muhammad, ini ikhlas nih. Sungguhnya sholatku, puasaku, sholatku, ibadahku, menusuki, memahyaya hidupku, matiku, lillahi, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarik, tidak ada syirikat. Maksudnya tidak ada syirikat, termasuk juga dalam amal. Bukan hanya dalam hal apa misalnya penyembahan saja, dalam hal ibadah pun la syarikalahu. Wa bidzalika umirtu. Itulah aku diperintahkan. Jadi kita diperintahkan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah ciri orang yang wa ana minal muslimin. Itulah ciri orang yang muslim. Balik kita kepada tadi. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang nyuruh kita untuk itu. Nah, sekarang itu yang pertama. Jadi ikhlas itu segala perbuatan, amal soleh, ya, termasuk yang mubah, ibadah, kebaikan, bahkan meninggalkan keburukan yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya Allah ridho, supaya Allah sayang sama kita. Oke, untuk apa tadi ikhlas? Kita ulang lagi, supaya dapat kita diterima ibadahnya, ada nilainya, akan berarti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Ciri-ciri perbuatan itu dikatakan ikhlas. Ada ciri-cirinya biar kita tahu saya ikhlas enggak ya? Ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya. Suatu perbuatan dikatakan ikhlas. Nanti lawan ikhlas itu riya, gitu, bisa. Karena yang lain. Ya, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri fisik ya, walaupun hati kita nggak tahu. Hati itu yang tahu hanya Allah. Jadi nggak boleh kita bilang, lu nggak ikhlas, tuh nggak boleh. Karena yang tahu hati hanya Allah. Mungkin kadang-kadang ada tampilan fisiknya kayaknya nggak ikhlas, tapi sebenarnya dia ikhlas. Contoh, ketika dia sedekah, dia nampain, wah ini aku sedekah nih. Oh, dia nampain gitu. Sedekah terang-terangan, biar ditengok orang, belum tentu tidak ikhlas. Bisa jadi dia menampakkan sedekahnya untuk orang supaya ikut semangat sedekah. Makanya perbuatan terang-terangan itu belum tentu tidak ikhlas, tapi peluang tidak ikhlasnya bisa besar gitu loh. Ya, makanya dalam surat kedua Al-Baqarah 271 kan Allah kata itu. Ya, in tubdu as-sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau sembunyikan kau nampakkan sedekahmu fa ni'mahi, bagus dinampakkan. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi terang-terangan itu belum tentu tidak ikhlas, jangan bilang langsung tidak ikhlas, enggak. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi apa ciri-ciri pertama? Ciri-ciri orang ikhlas. Atau ciri-ciri orang ikhlas itu ditengok orang, tidak ditengok orang, tetap dia kerjakan. Ada orang, nggak ada orang, tetap dia kerjakan. Tengok orang, ada orang, tetap dia kerjakan. Nah, kalau orang nggak ikhlas,
Kalau ada orang, dia kerjakan. Nggak ada orang, dia nggak. Ya, sholat, lupa ada orang, sholat dia. Di pesantren banyak orang, sholat. Begitu pulang kampung, nggak ada yang nengokin, nggak sholat lagi. Wah, bahaya. Ya, jadi gitu. Keropak, nengok, ada orang nengok, keropak lagi Jumatan, lewat, ada orang nengok, taruh. Gitu nggak ada orang nengok, santai lewat aja, nggak ada yang nengok ini, gitu. Jadi ikhlas tuh gitu, ditengok tidak ditengok orang. Bahkan level berikutnya, ya bisa juga dikatakan tidak ikhlas. Kalau sebenarnya nggak ada orang, dia kerjakan juga, tapi begitu ditengok orang ditambahnya, jadi nggak ikhlas itu. Gak ada orang nengok tadi itu, niatnya ngasih berapa? Ngasih receh, uang coklat atau uang abu-abu 2.000 ke kotak amal, ke kotak keropak. Tapi begitu ada orang nengok, nengok digantinya jadi 50.000. Nah, itu jadi nggak ikhlas. Sebenarnya ketika dia 2.000 tadi, orang nengok nggak ada orang, tetap dia masukkan, itu ikhlas. Tapi begitu dia tukar jadi 50.000 gara-gara orang nengok, maka yang 50.000 menjadi tidak ikhlas. Ada nilainya, rugi. Jadi gitu, ya. Jadi tidak ada orang tetap. Kalaupun ada orang, nggak usah ditambah, biar aja itu tunjukkan ikhlas. Jadi gara-gara ada orang jadi bertambah amalnya, jadi nggak ikhlas. Ya jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri ikhlas yang kedua. Apa ciri ikhlas yang kedua? Ciri yang kedua itu sama. Ya, dipuji orang tetap tidak dia bangga, nggak dipuji pun tetap dia beramal. Kita kadang-kadang nggak, kalau dipuji orang, semangat ya. Begitu nggak ada yang muji, jadi nggak malas. Kenapa kau nggak mau ini? Habis aku nggak pernah dipuji-puji sih. Ya, kadang-kadang suka gitu tuh, ibu-ibu gitu kan, yang masak-masak, tukang masak gitu kan. Kalau dipuji-puji masakannya bagus, semangat gitu, nggak pernah dipuji-puji suami lagi. Kenapa nggak masak? Habis nggak pernah dipuji-puji. Jadi lemes. Dipuji tetap semangat, nggak dipuji nggak ada masalah, orang cari ridho Allah kok. Dia pengen pujian siapa? Pengen pujian siapa? Pujian Allah. Kapan saja, di mana saja, kan tetap Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau dipuji orang naik semangat, begitu nggak dipuji lemes. Nggak semangat lagi, nggak dipuji pun tetap semangat. Kenapa? Karena dia berharap pujian dari siapa? Pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Jadi gitu. Atau termasuk menambah amal. Kalau dipuji, ini harusnya dia ngasih duit, ya, ngasih duit sedekah. Kasih duit berapa? 5.000, 10.000. Terus dipuji orang, mantap kali sedekah kau, nambah ini 50.000, jadi nggak aja lagi, jadi nggak ikhlas. Jadi gara-gara dipuji jadi apa? Amalnya jadi apa? Bertambah. Gara-gara sama juga ya tadi, ditengok nambah, dipuji nambah, nggak ada yang muji turun amalnya, berarti itu tidak ikhlas. Apalagi ciri orang yang ikhlas itu, orang terima kasih maupun orang membalasnya juga nggak ada masalah. Kadang-kadang orang gitu. Jadi dia tolong. Pertama dia tolong, terus orang itu nggak terima kasih, yang ditolong nggak terima kasih, dibantu nggak terima kasih. Besoknya lagi, ketika orang itu minta bantuan, nggak ditolong, kenapa? Lo nggak tahu terima kasih kamu. Kemarin saya bantu kamu nggak terima kasih, sekarang nggak mau. Berarti yang kemarin itu tidak ikhlas. Kenapa? Dia berharap terima kasih. Jadi berharap terima kasih pun itu tidak ikhlas. Jadi berharap balasan dari orang. Jadi kalau untuk apa kau bersedekah? Supaya dia balas kebaikan saya. Ya. Jadi termasuk juga ibu-ibu kita, orang tua ini. Kita mendidik anak, kita membesarkan anak, kita ngasih makan anak, bukan supaya anak itu membalas budi sama kita, bukan. Kalau niatnya, anak itu udah besar, dia balas yang budi sama aku. Kalau itu berarti kita nggak ikhlas. Bayangkan capeknya kita ngasih makan anak kita.
Kayak gitu, capek anak kita. Kasih makan, kita besarkan dia. Terus dia enggak, kita harapkan balas budinya. Bukan berharap budi dari siapa? Balasan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Rugi kali, banyak kali. Berapa uang kita habiskan? Sayang. Bahkan kadang-kadang oleh gram-gram dia marah. Kamu nih, nyesel aku ngasih makan kau. Kalau tahu aku dulu kok gini kok besarnya, tahu kasih makan kau. Habis amal tuh. Kan juga begitu gitu. Nyesel bantu dia, nggak tahu terima kasih. Orang terima kasih nggak terima kasih, kita bantu dia balas jasa sama kita atau balas kebaikan kita, nggak ada urusan. Karena saya bantu Anda bukan mencari supaya Anda balas saya bantu Anda bukan supaya Anda berterima kasih, saya bantu Anda supaya Allah terima amal saya. Saya bantu Anda supaya Allah yang membayarnya, bukan kamu yang bayar. Bukan kamu yang bayar saya bantu, tapi yang bayar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membalas kebaikan saya. Jadi kembali kepada Allah, itu ikhlas. Nah, itulah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, kalau ayat sebelumnya wa yut'imuna at'am ala hubbihi, ya, miskinan wa yatiman wa asira. Itu ayat sebelumnya. Orang yang senantiasa memberi makan, ya, membantu orang lain, miskinan kepada orang miskin, ya, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiron kepada orang yang ditawan, tawanan-tawanan, gitu. Ya. Untuk apa dia tolong itu? Untuk apa dia bantu itu orang miskin itu? Jawaban, innama nut'imukum liwajhillah, kami, ya, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah itu maksudnya supaya Allah senang gitu loh. Nah, bahasa kita cari muka Allah. Jadi cari muka itu bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Mencari bahasa Arabnya ibtigha. Muka bahasa Arabnya wajah. Allah. Jadi ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah, mencari muka Allah. Menjadi bahasa Indonesia cari muka. Jadi cari muka bahasa Indonesia itu ternyata dari Al-Qur'an itu diambil, tapi yang betul tuh cari muka siapa? Cari muka. Yang ikhlas tuh cari muka siapa? Cari muka Allah, bukan cari muka orang. Lu cermek lu. Kalau cari muka manusia nggak ada pahalanya. Kalau cari muka Allah, jadi boleh cari muka. Boleh nggak ibadah cari muka? Boleh nggak ibadah cari muka? Boleh nggak ibadah cari? Boleh, kalau mukanya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah mencari muka itu artinya apa? Supaya wajah orang senang. Nah, kira-kira itu bahasa kiasan itu. Artinya apa? Supaya Allah. Jadi mencari muka Allah itu, mencari wajah Allah itu supaya Allah senang, ridho, suka sama kita. Jadi, dalam ayat ini katakan apa? Kami membantu kalian, memberi makan kalian apa? Untuk mencari Allah senang, la nuridu minkum, kami tidak butuh kepada kalian, tidak menginginkan dari kalian apa? Jazaan, balas jasa, wala syukurun, bahkan terima kasih. Jadi orang terima kasih, nggak ada urusan, tetap kau bantu. Kadang-kadang kita kan gitu, udah kita bantu dia, kan gitu kita sering, kita bantu orang, habis itu kita lagi susah, kita minta tolong sama dia dong. Kan dulu saya bantu kamu. Nah, kalau kita bilang, dulu kan saya bantu kamu, sekarang kamu bantu aku. Berarti perbuatan dulu jadi tidak ikhlas, dicoret. Nah, sebaliknya lagi, kita susah, kita minta tolong. Orang yang kita bantu tuh nggak mau bantu. Tiba-tiba kita punya kemampuan lagi, punya kekayaan lagi. Dah orang yang kita bantu, yang ternyata kita susah nggak dibantunya, datang lagi, bantu gua dong. Sorry, kau dulu aku susah, tak kau bantu aku. Sekarang nggak ada. Kau, berarti nggak ikhlas. Nah, ini begini-begini harus hati-hati kita, dan ini sering terjadi. Sayang perbuatan, kalau nggak ikhlas apa? Nggak diterima Allah, nggak ada pahalanya, ya nggak ada balasannya. Balasan hanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri apa namanya? Apalagi ciri ikhlas yang keempat, tidak dibangga-banggain.
tidak dipamer-pamerin. Lain bangga ya, lain terang-terangan, beda. Ini dua hal yang berbeda. Kalau terang-terangan belum tentu bangga, dia terang-terangan untuk ngajak orang lain. Ini memang untuk jadi kebanggaan. Lihat gua nih. Ibadah gua mantap nih. Disebut orang alim, orang soleh, dibangga-banggain. Tidak dibangga-banggain. Kalau dibangga-banggain itu berarti siapa dulu dong? Gue. Anaknya bagus, siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu dong emaknya? Gitu. Siapa dulu dong ustadz? Ada nilai. Boleh dibangga-banggain. Nggak boleh kita bangga-banggain amal itu. Begitu kita bangga-banggain itu berarti nggak ikhlas. Berarti bukan untuk cari apa? Cari muka Allah, bukan cari pujian Allah, bukan cari ridho Allah, tapi cari mukanya manusia. Cari pujian. Agak berat ini. Ya. Agak berat. Ditanya, kenapa nggak sholat ke masjid? Aku ikhlas, sholatnya di rumah aja, biar nggak ada yang tahu. Ini nggak bisa begini nih. Ya. Jadi, gara-gara dia pengen ikhlas, katanya nggak tengok orang, akhirnya dia nggak ke masjid. Ya, kenapa kok nggak puasa? Ya, aku nggak mau ketahuan aku puasa. Nggak bisa gitu. Ramadan harus ketahuan. Jadi kalau amal-amal wajib, nah ini harus saya jelaskan. Amal-amal wajib itu harus ketahuan bahwa kita kerjakan, biar dan harus nampak orang lain bahwa kita ini muslim. Gitu loh. Ikhlas katanya nggak tengok orang, akhirnya nggak sholat ke masjid, nggak bisa ke masjid karena itu perintah. Jangan mau dipuji orang, bukan untuk tengok orang, tapi untuk memenuhi perintah Allah. Ya, begitu juga. Kenapa nggak pakai jilbab? Supaya aku jangan nampak kalian muslim. Ikhlas, nggak pakai jilbab. Kan nggak nampak aku muslimnya. Aku ikhlas, nggak bisa. Makanya sholat wajib, ya zakat. Makanya zakat itu harus tahu orang. Nih saya berzakat. Dia tahu tuh zakat kepada orang yang, terutama yang mencatatnya. Ini zakat saya. Nggak bisa. Terserah pokoknya. Nggak tahu tahapan. Nggak boleh. Harus bilang, oh itu zakat. Jadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya menunjukkan keislaman kita mesti nampak. Haji. Oh, haji jelas lah, pasti nampak orang lah kalau haji. Nggak mungkin haji sembunyi-sembunyi. Kenapa kau haji? Aku haji bulan, bulan Safar. Kenapa? Biar nggak ditengok orang. Kan aku ikhlas, nggak ditengok orang aku haji. Aku sendiri haji, nggak tengok orang. Oh, ikhlas sekali aku. Gitu, bisa begitu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya wajib yang harus menunjukkan keislaman kita, kecuali yang sunat. Yang sunat baru. Yang sunat baru. Ya, yang sunat itu baru kita sembunyikan. Makanya sholat sunat yang terbaik itu di mana? Di rumah, supaya tersembunyi. Ya. Puasa sunat, bahkan puasa sunat itu kalau bisa orang nggak tahu kita puasa. Tapi kalau puasa wajib harus tahu kita puasa. Ramadan harus tahu orang kita puasa. Kalau sunat orang nggak boleh tahu kita sedang puasa, nggak. Ya kita kasih minyak supaya nampak kita seperti orang yang segar. Bukan puasa sunat. Terus puasa aku, apa? Malah kalau kita dikasih makan orang, diajak orang makan, kita puasa. Jangan bilang aku puasa, makan. Kau dapat pahala 2. Pertama apa? Pahala memenuhi undangannya. Yang kedua apa? Pahala kau sembunyikan amalmu. Ikhlas itu. Pahalanya 2. Pahala udah dapat pahala. Ini enggak, maaf, aku puasa. Ya, enggak jadi dah. Saya kena begitu. Ya, jadi orang puasa enggak boleh tahu. Bahkan kalau kita bilang kita puasa enggak ada otak, tiba-tiba dia makan, ya ngapain dibilang kita puasa? Ya makan saja. Jadi orang kan enggak tahu kita puasa. Yang tahu kita puasa apa? Allah tahu. Pahalanya dapat 2. 1 pahala dia ngajak menyenangkan saudara, kedua pahala kita menyembunyikan amal kita. Ikhlas. Atau jangan sampai puasa, apa ini? Buka. Ya, sebenarnya aku puasa ini, cuman pengen dapat pahala, dapat 2, ya aku makan. Jadi gak jadi pahala juga. Kan suka gitu. Ya kan? Dia omongin dia puasa, biar dapat pahala. Ya jadi gak dapat juga. Kenapa kalau ngomongin? Dia sudah makan saja, pahalanya orang tahu, orang catat nanti. Terus dia ngomongin. Jadi kalau puasa sunat, kita puasanya puasa Daud gitu loh. Ya.
Sembunyikan, ada masalah. Tinggal pegang masalah wajib. Sembunyikan saja. Jangan bilang, saya puasa. Oh, kalau sunat sembunyikan. Kecuali sunatnya sholat intisar ya, sholat id, nah itu lain. Ya, sholat biar nggak sholat itu sunat sendiri di rumah nggak bisa. Itulah ikhtiar. Tapi amal-amal sunat lain sembunyikan. Puasa sunat. Sedekah lebih bagus. Kalau zakat wajib. Apa lagi? Ya, sembunyikan amal kita. Itu lebih bagus yang sunat. Ya, tapi kalau yang wajib, karena itu bentuk kemusliman kita, keislaman kita harus nampak orang bahwa kita ini muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Paham maksudnya ya? Jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau ada orang bilang dia tidak ke masjid gara-gara apa? Takut dibilang alim. Kenapa ke masjid? Takut dibilang alim, takut ikhlas. Bukan, gak ada urusan. Masjid perintah kerjakan. Ya, sirron wa ala niatan. Beramalkan tuh. Alladzina yunfikuna amwalahum ya bil-laili wan nahar sirron wa ala niatan. Enggak apa-apa terang-terangan. Oke, balik kita ke barang tadi. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir, yang ikhlas. Ya. Ikhlas yang kelima itu adalah tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Nah, ini agak berat. Karena kadang-kadang sering antara dipaksa sama terpaksa dua hal yang berbeda ya. Dipaksa boleh, tapi yang jangan terpaksa. Paham nggak? Apa bedanya? Kalau dipaksa itu kita yang memaksanya. Kita harus paksa, amal itu harus kita paksa. Tapi kalau terpaksa itu berarti ada karena sesuatu dari luar kita makanya mengerjakannya. Terpaksa. Ya, terpaksa. Ada juga boleh ya sedikit, tapi itu contoh yang jarang sekali. Boleh juga ada sedikit terpaksa boleh, tapi bisa jadi amal. Contoh ya puasa. Pas pulang kita ke rumah kita nggak niat puasa kita, tiba-tiba rumah nggak ada makanan, dia udah terpaksa puasa, itu nggak apa-apa. Rasulullah biasa begitu. Ya, kecuali itu, yang lain nggak boleh. Ya, puasa yang begitu boleh. Jadi dia terpaksa puasa gara-gara apa? Di rumah. Tapi harus niat, ya Allah, walaupun aku terpaksa nggak ada makanan, tapi tetap balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya semata-mata gara-gara makanan itu aja. Nah, balik tadi, nggak boleh terpaksa. Kalau terpaksa, apa saja? Sholat terpaksa. Sholat dipaksa-paksa orang dulu baru sholat. Dioprek-oprek dulu baru sholat. Anak-anak oke. Tapi kok udah dewasa masih terpaksa, sholat terpaksa, ngaji terpaksa. Terpaksa itu karena ada sesuatu yang memaksa. Ya. Di pesantren ini terpaksa sholat berjamaah. Itu nggak ada nilainya kalian. Kenapa sholat berjamaah? Terpaksa. Kenapa? Itu peraturan. Kalau nggak dipecat kita nih. Santri-santri. Apa ini? Staff-staff. Pegawai-pegawai. Bosnya mengatakan, pokoknya syarat kita di sini, mau di perusahaan ini, ya, sholat 5 waktu. Di absen. Di absen. Sekian kali nggak sholat di masjid atau sholat berjamaah, pecat atau kurangi gaji. Sering gitu terjadi. Ada tuh, bagus, ya itu bagus, direkturnya bagus. Tapi bagi santrinya, bagi ininya, efeknya bisa negatif. Kalau hanya semata-mata dia mengerjakan karena terpaksa. Gak ada nilainya di hadapan Allah nanti begitu. Untuk anak-anak oke, kita paksa dia. Jadi dari awalnya boleh lah. Awalnya terpaksa sebagai belajar, pemula, orang baru tobat, orang baru baik, oke. Tapi jangan sampai lama terpaksa terus. Boleh. Itu bedanya. Terpaksa dengan dipaksa. Kalau dipaksa, dia maksa dari dalam. Oke, sholatnya sudah paksa. Aku nggak mau sholat. Kenapa nggak mau sholat? Aku nggak mau maksa-maksa. Aku pengen sholat tuh enjoy. Ya nggak bisa. Harus kau paksa dulu dari dalam dirimu. Yang nggak boleh dipaksa oleh dari luar. Namanya terpaksa. Paham yang maksudnya ya? Jadi santri-santri, ya pesantren-pesantren, ya rajin ke masjid santrinya, rajin belajar, gara-gara dia apain? Dipaksa. Jangan. Awal-awal boleh, tapi udah kalau sudah mulai ini harus ditinggal. Oh, saya cari ridho Allah. Biar kalian dapat pahala terus di sini. Nah, kelihatan orang terpaksa itu nanti apa? Lihat ketika pulang kampung. Kelihatan. Kalau pulang kampung, nah, nggak ke masjid lagi. Karena nggak ada apa di kampung. Di kampung nggak ada apa?
Nggak ada yang maksa, ustadznya nggak ada lagi. Ya, jadi gitu. Yang termasuk tadi yang di perusahaan tadi itu. Ya, begitu di perusahaannya ada peraturan gitu, oh rajin banget dia, nomor 1 safnya. Supaya cari muka apa? Cari muka direktur. Bukan cari muka Allah, cari muka direktur. Tapi begitu di rumah, nggak ada berjamaah dia. Loh, kata abang kok di kantor rajin kali, kok di sini nggak? Kantor, kalau nggak, pecat kita nanti. Ya ada nilai. Itu yang berat yang kelima nih. Terpaksa atau dipaksa. Kalau dipaksa nggak ada masalah, kita yang memaksa. Kalau terpaksa dari luar, maka nilainya nggak ada. Ya, jadi paham ya? Nah, jadi kalau tahu ciri-ciri ini kita udah bisa, oh, ya ini bisa kita jaga. Bagaimana supaya kita awal-awal nggak ikhlas, oke lah dalam tahap belajar. Tapi jangan sampai udah sekian tahun beramal masih begitu terus, jangan. Untuk anak-anak nggak apa-apa, kita kasih iming-iming dulu. Nah, kau puasa kok dikasih THR, berapa banyak puasanya. Kalau sholat, jajannya ditambah, itu nggak apa-apa untuk anak-anak. Tapi kalau sudah gede, jangan gitu lagi. Jangan karena bayaran orang, karena terpaksa dan sebagainya. Itu namanya apa? Ciri-ciri ikhlas. Insya Allah. Sekarang kita lanjutkan. Masuk kepada bagaimana caranya biar kita dapat ikhlas ini. Bagaimana caranya biar kita ikhlas? Mesti harus tahu kita bagaimana cara biar kita bisa ikhlas. Walaupun kita menghadapi menghadapi tantangan-tantangan, goda-godaan. Ya, bagaimana cara biar kita bisa ikhlas? Ya, tahapan pertama biar ikhlas itu ya memang harus ada ilmunya dulu. Kita harus punya ilmu, ya. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa, maka harus tekniknya. Bagaimana biar kita bisa ikhlas? Awal-awal dipaksa ikhlas tuh nggak apa-apa. Dipaksa dulu nggak apa-apa. Dipaksa oleh kita. Tapi lama-lama harus jadi kebiasaan. Bagaimana biar kita ikhlas? Atau setiap kita beramal diniatkan karena Allah. Niatkan, ya Allah, aku lakukan ini untuk ikhlas kepadamu. Niatkan. Istilah saya tanam. Tanam. Ya, mau sholat, kita sudah berada di depan sajadah, ya. Sebelum kita takbir, niatkan dulu, ya Allah, aku sholat ini mencari ridhomu, ya Allah. Aku sholat ini supaya engkau sayang sama aku. Aku cari ini supaya dapat pahala darimu. Gak ada masalah. Jadi niatkan. Jadi sebelum ibadah, tanam itu. Mau apa lagi? Ya. Jadi jangan sampai kita nggak berniat, pokoknya Allah Maha tahu. Enggak, tanam. Ada manfaat itu nanti, tanam. Makanya istilah saya, kalau niatnya mesti ditanam. Nggak usah disebutkan, karena tempat niat itu dalam hati, fil qalbi, bukan di mulut. Nah, yang ada pun yang di mulut itu nggak apa-apa, itu tahap untuk memudahkan saja. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadis, itu bukan niat, itu diucapkan supaya memantapkan niat yang di dalam. Niatnya di sini, itu supaya dilafazkan itu memantapkan yang di sini. Diucapkan supaya yang di dalam makin mantap. Kalau diucapkan doang yang di dalam enggak ada, ya bukan niat juga namanya. Nawaitu shauma ghadin ada'i fardhi usolli fardhu maghrib mulutnya doang yang diucapkan, ininya kosong. Harus tanam. Baru dia nanti punya kekuatan. Jadi karena niat itu punya kekuatan nanti. Justru kekuatan amal itu dimulai dari kekuatan niat. Gitu. Jadi mesti kita tanam. Jadi pertama niat itu mesti tanam. Apalagi ditanam. Mau sedekah juga gitu, tanam. Ya Allah. Jadi kan sedekah itu kan kita kan ngeluarin duitnya kan lama kan. Keluar dari kantong dulu, ambil dompet dulu kan. Nah, sambil ngambil duit di dompet, buat di tangan, kan? Niatnya, ya Allah, aku sedekah ini untuk cari ridhomu, ya Allah. Jadi sambil ini itu, Allah, jadi gitu, ditanam niatnya, jangan. Harus masuk di sini. Jadi niat itu mesti ditanam. Supaya apa dia? Supaya dia ada bekasnya. Kalau nggak ditanam nanti, nggak ada bekasnya dia. Supaya dia masuk.
Awalnya masih di sini, lama-lama masuk ke dalam hati. Begitu menguncap di hati, oh mantap niat itu. Begitu juga niat itikaf di sini. Ya Allah, sengaja aku niat dari awal ke rumah. Ya Allah, aku niat ini untuk cari itikaf ini untuk cari ridhomu ya Allah. Supaya kau sayang sama aku. Ingin pahala darimu. Itu namanya ihtisab. Ihtisab itu apa? Semata-mata ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihtisab. Makanya bunyi hadisnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Maka wahtisaban itu sering diterjemahkan ikhlas. Padahal arti sebenarnya wahtisaban itu mencari balasan pahala dari Allah. Itu arti wahtisaban. Jadi gitu. Bisa dipahami? Jadi ikhlas itu seperti itu. Tanam. Nah, udah ditanam, dijaga terus. Jadi ikhlas itu tahapannya di awal, di tengah, sampai di ujung. Jangan di awal doang, karena di awal bisa goyang nanti di sini nih. Mesti kita jaga niat itu sampai selesai. Jadi ada niat itu Pak, qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Qoblal amal sebelum sesaat sebelum beramal, indal amal sedang beramal, ba'dal amal habis beramal, tetap pasang niat itu. Supaya apa? Supaya setan nggak bisa masuk menggoda kita. Karena kalau nggak kita tanam, nggak kita jaga sampai sedang, termasuk juga itu nanti bisa digoda setan. Lagi sholat nih, udah niatnya udah betul nih. Maka setan pertama kali yang dia ganggu tuh supaya niatnya nggak betul dulu. Udah nggak betul, aman. Oh, udah nggak betul niatnya, ketawa deh. Gue tinggal. Ketika niat kita udah nggak betul, setan ngelihat kita lagi sholat, udah nggak usah digodanya lagi sholat kita. Kenapa? Sudah niatnya udah rusak, udah gampang. Jadi dia ganggu kita biar awal niat tuh nggak bener dulu. Nah setelah benar, oh dia ganggu, bikin habis lagi sholat kita, dia ganggu. Mantap kali sholat kau dia, kayaknya khusyuk sholat kau tuh. Dia ganggu hati kita. Itu ada orang nengok tuh sebelah kau tuh, kagum deh kayak sama kau tuh. Tuh gitu mukanya. Dia makanya kita jaga niat itu supaya setan tuh nggak masuk. Ya gitu. Dari awal tadi setan gugur misalnya. Ketika dia godanya, lu sholat mau ngapain? Bisa gitu setan tuh. Lu sholat apa kan? Itu kan banyak orang nengok. Enggak, aku mau cari Allah. Cari doa Allah. Nah, itu bisa kita gitu kan? Terus, lu sedekah mau ngapain? Itu dia, enggak, aku cari doa Allah. Dia goda tuh. Oh enggak. Jadi begitu kita bersedekah pun karena Allah itu ada, oh berarti dia enggak sanggup goda. Kalau kita sholat, supaya jangan sholat kita rusak niatnya, oh enggak juga, kita sholatnya bagus niatnya, di tengah jalan dia goda lagi. Nah, tadi saya bilang tadi, ngaji baca Quran juga gitu. Sebelum baca Quran, ya Allah, aku baca Quran ini untuk cari ridhomu ya Allah, supaya kau sayang sama aku. Tak, baca kita, aman, lewat satu tahap. Lagi ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Alif Lam Mim, seterusnya gitu. Datang setan tuh. Wih, ada orang dengar sebelah kau tuh. Mantap kali suara kau tuh. Baguskan sikit. Dia bilang tuh, baguskan sikit. Ada yang kau tuh, kurang kencang suara kau tuh. Alif Lam Mim. Wah, kena kita. Mulai, ya kan? Nah, makanya harus dijaga. Begitu setan menggoda, kita jaga. Begitu dia bisik-bisik, enggak. Aku cari doa Allah, bukan karena orang lain. Pergi kau setan. Aku ngaji ini untuk cari doa Allah. Aku sholat nih cari doa. Aku sedekah ini. Gitu. Oh, jadi sepanjang jalan itu jadi begini. Jadi niat itu, nah selama ini orang suka salah, bahwa niat itu hanya di awal. Tidak. Awal, tengah, sama ujung. Ya ini misalnya ini amal. Di sini sebelum beramal namanya qoblal amal. Nih sepanjang jalan ini niatnya dijaga sampai di ujung di sini niatnya dijaga. Karena nanti di ujung kalau kita nanti lewat di sini bisa dia goda di sini. Itu tadi ya, pas lagi kita sedang sholat, mantap kali loh ya. Ada orang udah selesai kan? Aman? Belum. Setan bilang juga. Ternyata
Di antara orang yang sholat semua tuh, kau yang paling khusyuk rasanya. Yang lain tuh gak khusyuk tuh. Banyak yang gini-gini. Gitu main dia. Kita jadi apa namanya? Betul juga kayaknya. Paling khusyuk aku nih. Lewat. Jadi niat itu dijaga sampai di ujung. Karena setan tuh paling apa namanya? Paling berkepentingan supaya kita jangan beramal, supaya amal kita rusak. Pertama dicegahnya supaya jangan beramal. Kalau beramal dicegahnya supaya niatnya nggak benar. Kalau masih dikerjakan, dibuatnya supaya rusak juga niatnya. Sampai di ujung dibuatnya kita bangga. Jadi kadang-kadang ibadah-ibadah ngumpet itu bagus memang. Tapi setan bisa masuk di ngumpet-ngumpet itu. Sedekah. Lewat apa kan? Hamba Allah. Nih, pakai catatan nih. Hamba Allah. Oke. Bagus kan? Hamba Allah. Kiri di amplop. Umumkan ini ada sedekah masjid kita. Oh, sedekah Fulan bin Fulan. Terus Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, binti Fulan. Terus hamba Allah 20 juta. Terus Fulan bin Fulan. Cuman gua yang hamba Allah, yang lainnya nama disebut. Setan tuh jago kali dia. Dia mainkan di situ. Padahal kita niat bikin hamba Allah supaya apa? Supaya apa? Ikhlas. Setan main di situ. Kayaknya cuma hamba Allah, cuma gua ini. Yang lain tidak ikhlas. Disebut-sebut namanya semua. Oh, bangga-bangga semuanya. Gua yang nggak bangga. Dia nggak bangga, bangga dirinya sendiri. Nggak bangga sama orang, dia bangga sama dirinya. Setan masuk. Sholat malam, ngumpet-ngumpet. Gitu kan. Gak ada yang dengar. Saya sholat. Mantap kali sholat. Gak ada yang tahu aku sholat. Lewat. Gitu. Wow, makanya ikhlas ini berat. Tapi sekali kita sudah menguasainya, setan nyerah. Makanya setan itu nyerah sama orang ikhlas. Maka lihat coba baca dalam surah Shad itu. Ya. Ayat dari 80 berapa sampai 83 tuh. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Aku akan sesatkan mereka ya Allah kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi mukhlas itu di atas ikhlas lagi. Itu berarti sudah lengkap ikhlasnya. Mukhlis masih di bawah, kalau mukhlas di atasnya lagi. Ikhlasnya sudah mendarah daging kalau mukhlas itu. Kalau mukhlas itu ikhlasnya masih di apa namanya? Kita berusaha. Tapi kalau udah mukhlas itu udah hebat. Nah, jadi balik pada yang tadi. Jadi bagaimana caranya? Satu ditanam. Tanam tuh. Apa bentuk niat sama-sama semua? Ya Allah, misalnya. Sama-sama semuanya. Ini niat, bunyi kalimat niatnya gini, tapi diucap dalam hati ya. Ya Allah, sengaja aku mengerjakan amal ini untuk cari ridhomu ya Allah. Jadi ya, supaya engkau sayang kepadaku ya Allah. Mencari pahala darimu ya Allah. Mencari balasan darimu ya Allah. Kira-kira gitu. Terserah. Boleh juga mencari surgamu ya Allah. Boleh, nggak ada masalah. Jadi apa? Ya Allah, aku kerjakan ini. Apa kalau sholat? Ya, sholat ini. Sedekah, sedekah ini. Baca Quran ini. Untuk cari ridhomu ya Allah. Supaya kau sayang sama aku. Disebut di sini. Dalam hati. Jadi di niat itu ditanam. Nah efeknya apa saya bilang tadi? Kalau dia udah bagus efeknya, setan nggak bisa goda. Bukan hanya setan nggak bisa goda. Jadi kalau kita niatnya udah bagus, setan nggak bisa goda. Karena begitu setan goda, dia udah hidup dia. Makanya mengapa ditanam biar dia hidup. Begitu setan dari masuk, mantap kali kok ya. Ada orang yang enggak. Aku kerjakan tuh cari Allah. Dia ngelawan. Ada apa namanya? Ada perlawanan. Ada bantahan dari hati kita. Lu bangga lu, itu banyak orang muji-muji lu tuh. Lu ceramah lu tadi mantap kali. Semua orang nangis semua lu ceramah. Hebat lu. Enggak, aku. Orang nangis, orang enggak nangis ada urusan. Orang kagum enggak ada urusan. Aku bentar. Itu ada yang cari menantu lu tuh. Itu sudah tadi nengok kamu tuh. Mantap, coba kamu lirik ke sana. Enggak. Allah. Ini kan yang bujang-bujang ini kadang-kadang ya bukan bujang, kita pun juga kadang-kadang suka setan masuk. Bukan hanya Ustaz bukan manusia.
Ustadz digoda juga. Berat. Ustadz itu apalagi lebih berat godaannya. Akan dipuji orang. Diini orang. Kalau datang itu, jalannya udah gini. Cium tangan. Oh, gitu. Bahaya, Ustadz juga bahaya. Ceramah, ya. Kalau jamaahnya sedikit, nggak mau. Ya, sedikit. Tapi kalau banyak, mantap gue nih banyak. Pokoknya kalau gue ceramah, puluhan ribu yang datang. Siapa gue? Bahaya. Tapi kalau sudah niatnya masuk ke di sini, mau apa gini? Orang datang, orang banyak datang, ya itu Allah yang ini. Gak ada urus. Sedikit pun, ya Allah aku ini ikhlas juga. Mau sedikit pun aku nggak. Begitu. Gak ada rasa itu. Kalaupun ada dia lawan. Itu hebatnya ikhlas. Ya, makanya harus diapain? Nah, termasuk ketika ada orang manusia yang memuji kita, yang menggoda kita pun kita bisa, lu tadi kok bagus banget ibadah lo. Bagus banget kamu itu tadi. Enggak kok, enggak apa-apa. Tapi hebat lo. Ya enggak, udah, salah. Jangan gak usah disebut-sebut lah. Nah, kita bilang gitu. Gak usah disebut-sebut lah, nanti rusak amal saya, gitu. Tapi bilang gitu, tapi betul ya. Yang satu, gimana? Mantap enggak? Iya, dia bilang gitu. Sedap kan? Lewat. Ngeri setan ini mainannya. Maka harus tahu kita. Ngeri mainannya. Maka harus tahu. Kalau ada ilmunya, kita bisa jaga. Jadi gimana caranya? Menanam apa tadi? Berikhlas itu tanam, awal, dijaga sampai selesai. Bahkan sudah selesai tetap. Kadang-kadang dia sampai tahun berikutnya juga bisa. Gara-gara 5 tahun kemudian. Itu bisa rusak amal kita gara-gara sekarang. Amal yang dulu-dulu bisa rusak sekarang. Bisa. Tidak ikhlasnya jadi sekarang. Gara-gara setan menggoda. Itu yang kita bantu. Sekarang dia udah 5 tahun lalu kita bantu dia. Ya, dulu dia belangsak banget. Sekarang jadi orang hebat. Udah hebat dia, akhirnya sombong dia gini-gini. Kita bilang, itu sombong dia itu. Dulu belangsak dia, gua yang bantu dia itu. Sekarang aja sombong kali dia. Gak tahu dulu gua, rusak amal yang dulu. Hati-hati. Setan tuh bisa begitu. Jadi 5 tahun yang lalu bisa rusak sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak ikhlas. Gara-gara kita tergoda sama setan. Oke, balik pada yang tadi. Itulah bagaimana caranya supaya tanam. Awalnya kecil, tanam makin gede, tanam lagi. Makanya tanamannya terus. Sholat itu berapa kali satu hari? 5 kali. Tambah sunat. Jadi 10 kali. Sholat sunatnya 10. Jadi bayangkan setiap sholat 5 kali kita tanam. Makin kuat ya. Jadi niat tuh nanti dahsyat dia. Hebatnya niat tuh gitu nanti. Ya. Jadi gitu. Mengapa niat itu dimulai dari sholat, baru yang lain ikut? Karena memang yang paling banyak kita kerjakan itu adalah sholat. Ya, setiap sholat. Ya, ini kecil awalnya niat, tanam. Sholat berikutnya, tanam lagi. Tanam terus, setiap sholat, tanam. Terus, tanam terus, setiap sholat. Berapa puluh ribu kali dia nih kita tanam. Wow. Lihat tuh. Dahsyat ya. Besar efeknya, power nanti keluar. Dimulai sholat. Karena sholat paling banyak. Makanya kalau sudah sholatnya ikhlas, efeknya nanti keluar sholat. Jadi sholatnya mulai ikhlas. Nanti mulai, kalau udah sholatnya ikhlas, sudah terbiasa dengan sholat, akhirnya apa? Sedekahnya jadi ikhlas. Puasanya jadi ikhlas. Baca Qur'annya jadi ikhlas. Bahkan hidupnya jadi ikhlas, matinya pun ikhlas. Makanya qul inna sholati, boleh sholat dulu ikhlasnya. Karena sholat yang paling banyak. Mulai dilatih. Kan satu hari 5 kali, bisa 10 kali kalau plus sunat. Bayangkan 10 hari tanam, besoknya 10 kali tanam lagi, dahsyatnya. Makanya harus ditanam, biar dia tumbuh. Tapi kalau nggak ditanam, nggak ada. Mau 20 kali kita sholat, ya niatnya nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak tumbuh gitu loh. Saleh pada sore, Allahu Akbar. Nah, terus saleh pada asri, saleh pada maghribi. Satu hari 10 kali. Tapi karena nggak ditanam, cuma sampai di mulut doang, ya nggak ini dia nggak besar dia. Akhirnya dia nggak mempengaruhi pada amalnya. Wah ini begitu dia berkah sholat, makanya inna sholati wa nusuki, seluruh ibadahnya
Wa mahyaya, akhirnya seluruh kegiatan hidupnya. Kalau tadi hanya ibadah aja, akhirnya apa? Kerjanya, rumah tangganya, olahraganya, sosialnya. Jadi apa? Jadi lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Matinya pun lillahi ta'ala. Karena mencari ridha Allah. Hebat. Kalau udah mati ikhlas itu udah hebat. Paling tinggi itu orang mati ikhlas. Rata-rata kita kan mati nggak ikhlas. Ada yang mati ikhlas nggak? Rata-rata kan mati kan terpaksa semua kan? Rata-rata kan? Kita mati itu gara-gara apa? Gara-gara malaikat sudah datang, ya udah terpaksa mati aja. Kalau ada orang-orang hebat tuh sampai mati pun udah ikhlas aja dia. Makanya orang mati syahid itu hebat sekali itu, karena dia ikhlas dia matinya. Kalau kita matinya baru terpaksa. Terpaksa apa? Malaikat sudah kadung datang, nggak bisa nolak lagi. Nah, ini bahasan ikhlas kita. Nah, baru kita masuk berikutnya lagi. Ya. Jadi gitu. Sekarang apa istilahnya dampaknya? Dampak orang ikhlas itu apa dampaknya? Ini bahasannya agak panjang. Ya, bahasannya agak panjang. Ya, mudah-mudahan tetap sabar. Ya, ini ikhlasnya penting kita pelajari supaya amal kita tetap terjaga nanti. Ya, apa dampaknya orang yang sudah ikhlas itu? Dampaknya pertama, ibadahnya jadi semangat. Semangat ibadahnya. Enggak lemes. Enggak males. Sebaliknya, kalau orang enggak ikhlas, pasti kurang semangat. Pasti lemes. Makanya orang munafik itu, karena dia enggak ikhlas, lihat sholatnya, kenapa? Malas, berat. Lihat, surat 4, An-Nisa, ayat 142. Ya. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'um. Wa idza qamu ila shalah, kalau orang munafik itu berdiri mau sholat, qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas-malas, enggak semangat. Di sini disebut, kenapa enggak semangatnya? Karena apa mereka? Yura'u annas. Karena dia mau dilihat manusia. Kalau orang enggak ikhlas tuh gitu. Dapat orang semangat, begitu enggak ada orang enggak semangat. Enggak. Orang yang ikhlas tetap semangat apapun kondisinya. Ada nggak ada orang, semuanya nengok nggak nengok, tetap dia semangat. Jadi itu efek orang ikhlas. Kenapa? Yang dia cari adalah Allah kan berada, melihat di mana saja kita, tahu di mana saja kita berada. Maka kita akan ikhlas dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Semangat. Itu efeknya. Yang kedua, orang ikhlas itu bukan hanya semangat, tapi bagus, amalnya bagus. Tahu bagus nggak? Makanya ikhlas itu nanti kaitan dengan bagus. Kalau ada orang katanya ikhlas tapi nggak bagus, tuh nggak ikhlas loh. Masa untuk Allah kita nggak bagus amalnya? Coba cerita anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil itu yang tua, dia kurban hasil pertanian. Habil itu yang muda, dia kurban hasil peternakan. Yang Habil, karena dia ikhlas mencari ridha Allah, dia kasih yang terbaik. Sementara Habil, ya Qabil, karena dia pengen ini, ya nggak karena Allah, lihat dia kasih yang jelek-jelek. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas karena Allah, itu harus bagus. Maka sering kita terbalik. Loh, kenapa kayak gitu? Kan ikhlas. Lillahi ta'ala aja dah. Lillahi ta'ala itu maksudnya jelek. Enggak dong. Lillahi ta'ala itu harus bagus. Kenapa? Allah yang akan membayar. Maka yang kedua cirinya harus bagus. Jadi kalau ada amal yang tidak bagus, itu hati-hati. Bisa jadi Anda tidak ikhlas. Masa untuk Allah ada kasih yang tidak bagus? Sholat ikhlas, tapi bajunya, baju apa? Baju yang seadanya. Padahal ada baju yang bagus. Itu keikhlasannya kurang. Berarti Anda tidak menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Ya itu efeknya. Yang ketiga, apa efeknya? Amal itu terasa tidak berat. Ringan dia. Nggak berat. Ringan. Ya. Nggak capek kita. Nggak terasa capek. Terasa ringan. Itu bedanya antara orang yang nggak ikhlas. Orang nggak ikhlas itu berat rasanya. Berat kali. Coba, sholat yang lama, sujud yang lama, berdiri yang lama. Orang ikhlas itu nggak capek. Tapi kalau orang tak ikhlas,
Maka di pun imam ni apapun dibacanya, pegel kali aku bayi no. Apalagi di pesantren kita ini sholat kan panjang-panjang kan. Nah, yang nggak ikhlas itu gedumel terus tuh. Aduh, kapan nih selesainya? Ada yang begitu di sini? Pertama-pertama oke, tapi lama-lama harus dibuang. Ikhlas itu nggak capek. Berapapun uang keluar banyak, nggak akan terasa rugi rasa. Karena sedekah lu banyak banget, nggak merasa rugi orang kali Allah. Coba lihat orang haji, berapa habis uang duit? Kalau dia ikhlas tuh nggak terasa uang berapa, capeknya pun dia apa. Makanya rata-rata orang pulang haji itu rata-rata apa? Kalau yang ikhlas tuh apa? Pengen apa? Pengen balik lagi. Kenapa? Padahal capeknya di sana, gitu loh. Uang habis. Ya kecuali kalau yang nggak ikhlas pengen bangga-banggaan, nggak capek, nggak terasa capek. Padahal capeknya kita di sana. Tawafnya ya Allah penuhnya kalau haji itu, sa'inya ya Allah, di Arafahnya, waduh. Tapi kalau ikhlas semua nggak terasa. Sama juga. Tapi kalau nggak ikhlas pegel, capek. Itu efeknya. Jadi efek ketiga apa orang ikhlas? Ringan, tidak terasa berat, tidak terasa capek. Apalagi, nah yang ini sering terjadi, kalau nggak dipuji orang, tambah lebih capek lagi. Udah capek-capek aku, nggak dipuji-puji pula tuh. Udah capek-capek aku, nggak orang ikhlas dipuji, tetap ringan, tetap ini, nggak capek deh. Makanya kamu juga di sini, kita semua, amal apapun kita lakukan ikhlas, nggak akan capek tuh. Kalau sudah terasa capeknya capek wajar gitu, ya wajar lah. Tapi kalau baru sujud sebentar aja udah terasa capek banget, wah itu nggak wajar. Itu berarti hati-hati, itu bisa jadi nggak ikhlas. Berapapun habis uang kita, makanya mulai sekarang ikhlaskan. Sedekah, membantu orang ikhlaskan, berapapun apa. Dia terima kasih, nggak capek gitu. Bahkan nggak dia bayar pun, nggak dia ini, malah dia mungkin caci maki kita, tetap kita nggak akan berat. Nyesel aku. Kenapa? Kayak gitu ternyata. Nggak ada penyesalan. Itu efeknya. Ya. Ketiga. Yang terakhir, efek orang ikhlas itu, hatinya tenang. Orang ikhlas kok dia tenang. Tenang. Orang ikhlas kok. Tapi kalau nggak ikhlas, wah hati itu nggak nyaman. Berat. Nggak tenang. Apalagi nggak dipuji orang, nggak ditengok orang. Pegel. Jadi kalau ikhlas enggak? Tenang. Karena ikhlas. Habis sholat tenang. Salah satu efeknya Allah berikan kepada orang yang ikhlas itu ketenangan hati. Ketenangan hati. Suami kita, ikhlas kita melayani suami, walaupun suaminya mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, tetap kita tenang. Istri kita, walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita, karena kita ikhlas, kita kasih makan istri kita kasih makan anak kita kasih, tetap ikhlas kepada Allah, hati kita tenang. Walaupun mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Kita orang tua juga gitu. Jadi orang ikhlas itu lebih tenang. Maka orang nggak ikhlas itu nggak tenang bawaannya. Dia hanya senang. Kalau dipuji baru senang. Kalau nggak dipuji, pundung, marah. Inilah efek dari ikhlas. Ya, enak. Jadi enak kan terasa kan? Maka amal pun jadi indah. Nah sekarang kita bahasan yang terakhir itu adalah level-level ikhlas. Ini level-level ikhlas. Jadi biar kita tahu. Kalau bisa kita sampai yang paling tinggi, level-level ikhlas. Jadi ikhlas itu ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Nah, level yang paling rendah, ikhlas itu dipaksa oleh diri sendiri. Ya, itu level yang paling rendah. Sholat dipaksa, tetap ikhlas. Ngaji, ngantuk-ngantuk dipaksa. Bagus, nggak apa-apa, dari dalam. Yang jangan terpaksa. Ya. Yang syuting juga ikhlas, nggak terpaksa, ya nggak apa-apa dipaksa, semuanya, ya nggak apa-apa, dipaksa itu, tapi sudah berpahala. Kenapa? Tetap karena dipaksa untuk cari ridho Allah, tetap nggak ada masalah. Itu level pertama. Level kedua, supaya cari pahala, cari surga, itu tetap ikhlas, udah mulai naik level, udah mulai bagus tuh. Apa itu bodoh? Orang mencari surga, dapat pahala, itu sudah hitungannya ikhlas. Jangan bilang nggak ikhlas. Kan cari ridho doang. Ya, surga itu kan bagian dari ridho Allah juga.
Pahala itu kan bagian dari ridho Allah juga. Kalau Allah nggak ridho, nggak akan dikasih pahala kita. Paham? Jadi jangan dibilang orang cari surga. Maka kadang ada yang, ya maaf ya sebagian dari orang-orang yang mengatasnamakan sufi itu kadang-kadang ya suka berlebihan. Ikhlas itu tidak mengharap agama, tidak mengharap surga. Mana kita nggak mengharap surga? Mana kita nggak mengharap surga? Orang bunyi ayatnya ada. Kenapa Allah gambarkan surga banyak-banyak dalam Al-Quran? Ya supaya kita berharap. Orang kita juga minta surga kok. Gitu kan? Kita minta surga. Kok nggak ngapain kita? Coba dalam surat 37. Apa surat 37 itu? 37? Surat As-Saffat. Nah, surat-surat itu kan? Ya, inna hadza wal fauzul azim limithli hadza falyamalil amilun. Karena surga inilah harusnya kalian berusaha bekerja. Jadi limithli hadza itu maksud hadza itu surga. Falyamalil amilun. Jadi kita minta surga, masa kita nggak kepengen surga? Ya, jadi ada orang suka bilang berharap surga itu berarti surga itu kan bagian dari ridho Allah juga. Kalau orang nggak ridho karena mesti mau surga kita. Itu dua. Ya, level 2. Nah, level paling tinggi kalau bisa kita masuk sini, bukan hanya ini. Karena apa? Karena surga ini, dalam konteks kita sekarang, surga itu masih abstrak. Kalau zaman sahabat dulu, surga itu nyata. Mereka tuh surga itu seperti sudah melihatnya. Neraka tuh nyata bagi mereka. Karena Quran turun sama mereka. Bagi kita sekarang surga udah, apa surga ya? Anak-anak kita juga, surga nggak ngerti dia. Apa surga? Apa pahala? Nggak tahu dia pahala. Apa surga? Dia nggak tahu surga. Jadi kalau kita bilang untuk cari surga, nanti pertanyaan anak kita nambah. Mama, papa udah pernah masuk surga? Udah pernah nengok surga? Kan susah kita. Oh, supaya jangan masuk neraka. Papa, ma, udah nengok neraka? Susah kita. Masuk level 3. Apa itu ikhlas yang ketiga? Karena kita butuh Allah. Butuh pertolongannya. Butuh berkahnya. Butuh rezekinya. Butuh. Level 3 butuh. Nah, jadi dalam sholat, ya Allah, aku sholat ini karena aku butuh Engkau, ya Allah. Gitu. Butuh apa? Butuh pertolongan. Aku sedekah ini, aku butuh Engkau, ya Allah. Jadi butuh. Jadi orang butuh itu sudah, makanya bunyinya apa? Wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kamu kepada dengan. Jadi sholat itu untuk apa? Untuk kau minta tolong sama Allah. Jadi kita butuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita butuh Allah. Jadi mulai apa? Jadi untuk apa? Jadi pertanyaan, nah, ini boleh kita ajarkan sama anak kita. Nah, sholat nak. Kenapa nak? Sholat nak. Supaya kita ditolong Allah nak. Kan oh iya, kalau rajin sholat, maka Allah tolong kita. Kan masuk akal kan? Sholat dapat pahala, nggak nyambung anak kita. Tapi sholat supaya Allah tolong kita, masuk. Supaya rezeki kita dimudahkan, nah. Supaya kita dijaga Allah, dilindungi dari hal-hal yang nggak bagus. Nah ini, tuh, di level 3 apa? Ibadah karena sedekah supaya Allah lindungi kita, jaga kita, ya, supaya kita ditolong, supaya rezeki kita ditambah oleh Allah, ditolong oleh Allah, dimudahkan dalam mencari rezeki. Itu namanya level 3. Jadi kita juga di sini, kita mau di sini bercapek-capek supaya apa? Supaya hidup kita ditolong oleh Allah, supaya hidup kita dimudahkan oleh Allah. Tetap kembalinya kepada. Nah, yang keempat, nah ini lebih tinggi lagi. Apa yang keempat? Ibadah untuk bersyukur. Kalau ditolong kan belum dapat, pengen dapat. Kalau bersyukur sudah dapat, mau terima kasih. Nah. Dan ini bisa kita ajarkan sama anak-anak umur 5 tahun sudah ngerti tadi konsep butuh. Ditolong. Umur anak 5-6 tahun bersyukur juga sama, terima kasih. Nak, kita sholat nak, kita puasa nak, kita sedekah nak. Kenapa? Bersyukur nak. Kita udah dikasih Allah rezeki. Kita bersyukur dengan sedekah. Bersyukur nak, kita udah dikasih hidup sama Allah nak. Kita sholat. Bersyukur, kita terima kasih. Kalau sama manusia terima kasihnya, terima kasih. Ya kan? Dia kasih kita, terima kasih. Kan gitu, kita ajar anak kita. Kalau ada orang memberi, bilang apa? Terima kasih. Kan kita ajarin gitu. Anak tuh ngerti. Nah, kalau Allah terima kasihnya gimana? Allahu Akbar. Sholat. Jadi terima kasih sama Allah, sholat. Terima kasih sama Allah, sedekah. Terima kasih sama Allah, zakat. Jadi ibadah-ibadah ini
sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bunyi ayatnya apa? Al-Kautsar. Apa bunyi? Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Oleh karena itu, fasolli, maka sholatlah kamu li rabbika, karena Tuhanmu. Kenapa disuruh sholat? Karena dikasih nikmat banyak. Berarti apa? Sholat untuk bersyukur. Jadi semuanya. Sedekah, kita udah dikasih harta, bersyukurlah dengan bersedekah. Kita udah dikasih sehat, bersyukurlah dengan berpuasa. Kita sudah dikasih hidup, bersyukurlah dengan sholat. Kita sudah dikasih iman, bersyukurlah dengan belajar agama, baca Quran. Jadi semua kita kerjakan untuk, mulai sekarang, niatkan bersyukur. Ya Allah, aku kerjakan amal ini untuk bersyukur kepadamu. Berterima, anak-anak ngerti? Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, anak mengerti tentang konsep terima kasih. Jadi, ibadah adalah sarana berterima kasih. Maka dalam ayat kan, wa'buduhu washkurulah. Kan begitu kan? Sembahlah Allah dan bersyukurlah. Kan begitu. Jadi ibadah itu sarana bersyukur. Surat apa tuh? Wa'buduhu washkurulah. Surat Al-Ankabut. Ya kan? Disuruh, sembahlah dia. Dimulai dari rezeki itu. Ya. Jadi gitu. Fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. 29 Ankabut ayat berapa? Mintalah rezeki kepada Allah. Habis itu apa? Wa'buduhu, ibadahlah kepadanya. Washkurulah, bersyukurlah. Jadi ibadah itu bentuk syukur kita kepada Allah. Yang terakhir, belum terakhir sebenarnya nih. Kelima. Supaya disayang. Nah ini, supaya dapat ridho. Nah, lebih tinggi lagi, dapat ridho. Ridho itu lebih tinggi lagi. Kalau syukur kan masih di dalam ini, masih ada bendanya. Kalau ridho lebih tinggi lagi, supaya disayang Allah. Ini juga bisa kita jelaskan sama anak-anak kita. Nah, mari kita sholat, nah. Supaya apa? Nah, supaya kita disayang Allah, nah. Mari kita puasa, supaya Allah sayang kita, nah. Sayang. Kita sedekah apa? Supaya disayang Allah, nah. Ini kan anak-anak ngerti. Anak-anak tuh ngerti konsep sayang. Ini kadang-kadang kita nggak ngajar anak tuh. Sholat kau, nggak wajib kok. Bukan nanti, Tuhan marah sama kau. Tuhan marah. Masuk neraka kau nanti. Dia bayangkan Tuhan itu tukang marah kayak emak bapaknya. Marah aja kerjanya. Jangan kita ajarkan anak kita takut-takuti kayak gitu. Gak boleh, gak baik. Masuk neraka kau nanti. Anak tuh gak ngerti neraka. Untung jangan itu. Mama udah pernah ke neraka rupanya. Tanya repot kita nanti. Kok tanya begitu? Ajarkan ya. Nah, kita sholat, kita puasa, kita mengaji, kita sedekah, kita berbuat baik sama orang lain. Supaya apa, nak? Supaya Allah sayang sama kita, nah. Kan, kalau kita disayang sama Allah, seperti kamu. Kamu disayang sama Bapak, kamu disayang sama Mama, disayang sama Papa, apa? Kalau disayang kan apa? Kamu diberi, kamu dikasih, kamu dijaga. Nah gitu. Kalau Allah sayang sama kita, apa? Apa yang Allah berikan? Kalau Allah sayang sama kita? Dilindungi, diberikan hidayah, diampuni dosa-dosa. Oh, bahkan ujungnya kalau Allah sayang sama kita. Sayang itu bahasa Arabnya rahmat atau ridho. Ujungnya apa? Surga. Kalau Allah sudah ridho sama kita, ujungnya pasti dikasih surga. Kalau Allah ridho sama kita, sayang sama kita, udah tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya. Tapi karena apa? Pelajaran sebelumnya? Karena rahmat, sayangnya Allah. Ridho. Ya. Jadi begitu. Nah sekarang, tanam buat anak-anak. Jadi anak-anak, 3 ini konsep udah ngerti. 1, supaya apa tadi? Ditolong Allah. 2, supaya apa tadi? Ingin bersyukur, terima kasih. 3, nah yang paling tinggi ini top ini. Kita belum nyampe di sini. Karena apa? Cinta, mahabbah. Oh itu, kalau tadi supaya disayang Allah dari Allah ke kita. Tetap dapat sesuatu. Tapi paling tinggi itu apa? Karena mahabbah, cinta. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita cinta sama Allah. Wah, itu dahsyat. Istri, ya, misalnya, kenapa pengen menyelai suami dengan baik? Supaya disayang suami. Oh, itu bagus. Ya. Kenapa kita ini? Supaya disayang nih. Tapi apa? Suami melayangin istri karena aku cinta kamu. Wah, itu dahsyat itu. Istri kita kelepak itu langsung.
Aku kasih makan kamu supaya kamu sayang sama saya. Itu bagus ya. Aku ini kamu supaya kamu sayang sama saya. Itu bagus. Tapi aku kasih ini karena aku mencintai kamu. Tuh kalau tebang perempuan kayak gitu. Gitu. Itu hanya suami istri yang bujang-bujang nggak boleh bilang sama perempuan kalau belum nikah, nggak boleh. Ini hanya boleh dibilang sama suami istri. Itu aja kepada manusia. Kepada Allah lebih dahsyat lagi. Kita bilang, ya Allah, aku kerja ini karena aku cintaku kepada engkau, ya Allah. Dahsyat. Itu orang-orang yang sudah level-level wali, level orang-orang yang siddiq, para nabi, itu mereka sudah itu. Kita nggak usah sampai situlah. Yang ini ya, yang sampai syukur aja udah hebat kali. Apalagi sampai ridho tadi, udah hebat kali itu. Jadi berapa tingkatannya? 6. Minimal kita berada di mana? Yang 2, 3, 4. 2 apa tadi? Supaya dapat pahala. Itu minimal tuh. Supaya apa tadi? Yang agak minimal banget, ya minimalis banget, ya tadi dipaksa. Nah, kita minimal yang kedua. Yang ketiga, karena kita butuh pertolongan. Jadi kalau gitu niatnya gimana di dalam sholat? Ya Allah, boleh kita gabung. Ya Allah, sebelum takbir, dalam hati, ya Allah, sengaja aku sholat ini supaya disayang olehmu, ya Allah. Boleh digabung tiga-tiganya. Aku sholat ini supaya aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Aku sholat ini supaya engkau tolong aku, ya Allah. Jadi boleh digabung tiga-tiga ini. Dalam niat, boleh. Digabung tiga-tiganya. Boleh salah satunya, boleh tiga-tiganya. Boleh 2, boleh. Terserah, mana aja. Mana. Atau boleh kondisional. Kok lagi susah, niat sholatnya apa? Ya Allah, aku sholat ini supaya kau tolong aku, ya Allah, kau mudahkan urusanku, ya, supaya kau angkat ini musibah. Itu berarti niat sholatnya apa? Supaya ditolong. Boleh. Kau lagi dapat nikmat, lagi senang, ya Allah, aku sholat ini pengen bersyukur. Hari ini kau banyak kali kasih nikmat aku, ya Allah, aku ingin bersyukur, ya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Nggak dapat nikmat juga, nggak juga susah-susah amat. Ya Allah, aku sholat untuk cari ridhomu, ya Allah. Bisa tiga-tiganya, bisa salah satunya, tergantung kondisi. Sudah pahami? Ini namanya niat yang ditanam. Lihat sekarang, semua niat tanam setiap mau ibadah. Setiap. Jadi bukan hanya, jangan pukul rata. Ada yang kadang-kadang niatnya niat satu segerombolan gitu. Jangan. Seperti niat puasa. Ya, pokoknya aku 1 bulan nih puasa. Itu boleh juga nih, tapi itu nggak nendang dia niat gitu. Tiap mau imsak, ya Allah, aku puasa ini untuk cari ridhomu, ya Allah. Gitu. Jadi paling bagus niat itu sebelum imsak. Jadi lagi lebih boleh. Malam-malam boleh juga, tapi bagus sebelum imsak. Ya Allah, aku niat. Jadi niat tuh paling bagus sesaat sebelum beramal. Sholat juga gitu. Nanti aku nanti sholat jam sekian, itu baru niat awal. Ditanam lagi ketika mau takbir, tanam niat di situ. Ya, kalau begitu dahsyat amal kita. Insya pahala dapat, ridho. Kalau kan inamal a'malu biniat, kita tergantung niat. Kalau niat sholatnya pengen ditolong Allah, kita akan ditolong Allah. Kalau niat sholatnya pengen bersyukur, nikmat akan ditambah. Kalau nikmatnya pengen disayang, kita disayang sama Allah. Wah, dahsyat. Jadi, mari luruskan niat kita. Terutama dalam Ramadan ini, insya Allah, bukan hanya nilainya yang banyak, tapi Allah juga berikan manfaatnya dalam diri kita. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk niat. Ya, dengan niat ini mudah-mudahan amal kita semakin lama semakin bagus. Dengan niat ini semakin ikhlas, semakin bagus, semakin hebat. Akhirnya makin kita dewasa, makin kita tua, amal kita semakin ikhlas. Kalau benar. Tapi kalau niatnya nggak benar, sampai tua niatnya level 1 aja. Nggak nambah-nambah. Tapi kalau benar, level 2, level 3, level 4. Bahkan dahsyat nanti sampai level 6. Kenapa? Karena cinta. Biasanya cinta itu apa? Orang yang cinta sama Allah itu kalau dia apa? Dia sudah rasakan semuanya, dia sudah yakin banget sama Allah. Kalau kita kan belum. Makanya mereka tuh levelnya begitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita, insya Allah pada pertemuan ini agak panjang memang, karena memang bahasannya lebih serius tentang niat yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat.
Mudah-mudahan dari sini kita mulai tahu dari awal, ya, bagaimana ciri-cirinya, apa manfaatnya, bagaimana cara nanamnya, sampai level-levelnya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam amal-amal soleh kita. Ibadah mulai sekarang, lakukan. Mulai dari sholat, tiap sholat 5 waktu, niat awalnya. Tiap sholat sunat, pasang niat. Apa lagi? Tiap mau sedekah, pasang niat. Tiap mau baca Quran, pasang niat. Ya Allah, sengaja aku baca Quran ini untuk cari ridhomu. Dengan baca Quran ini supaya kau tolong aku. Tiap mau sedekah, pasang niat. Mau itikaf, mau berwudu, semuanya. Mau rumah tangga juga nanti efeknya. Mau rumah tangga, pasang. Ya Allah, aku rumah tangga ini supaya engkau ridho sama aku. Supaya cari ridhomu. Ya Allah, aku bisnis ini supaya dengan bisnis ini aku mencari ridhomu. Semuanya. Inna sholati, mulai dari sholat, wa nusuki, seluruh ibadah yang lain, wa mahyaya, seluruh aktivitas kehidupan, wa mati, bahkan mati pun ya Allah, aku mati ini untuk cari ridhomu. Dahsyat kau sampai di situ. Akhirnya mati pun jadi ibadah. Insya lillahi rabbil alamin. Untuk Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, termasuk saya juga. Kita istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan amal kita diterima Allah. Kalau sudah diterima, maka Allah berikan seluruh kebaikan manfaatnya kepada kita. Itulah yang Allah janjikan kepada kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Memang godaan ada. Setan pasti akan ganggu. Ya. Yang ada di sini-sini itu bukan niat, itu kadang-kadang setan tuh. Kadang-kadang kita suka ada ditiupkan, "Oh, lu hebat banget." Itu bukan, itu setan itu. Buang aja. Kita lagi beramal, ada yang goda, "Lu mantap banget." Itu bukan kita, itu setan, buang aja. Tapi akan jadi kita kalau, "Lu mantap banget." Bener juga ya, itu jadi kita jadinya. Ya, begitu kita iyakan, jadi kita. Jadi makanya ada godaan tuh buang. Ada godaan tuh buang. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanallah, saudara anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.